Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amanda Septiani Putri, nomor absen 4 dari kelas 12 IPA 3. Di video ini, saya akan menjelaskan tentang artikel. Artikel adalah tulisan tentang suatu masalah, termasuk pendapat dan pendirian penulis terhadap masalah itu. Artikel mempunyai tujuan, yaitu meyakinkan, mendidik, atau menghibur pembaca. Artikel biasanya dimuat dalam surat kabar atau majalah. Nah, di dalam artikel terdapat fakta dan opini. Fakta dan opini ada bedanya. Nah, kalau fakta adalah kenyataan atau peristiwa yang benar-benar ada dan terjadi. Biasanya, fakta dapat menjawab pertanyaan apa, siapa, kapan, di mana, atau berapa. Fakta biasanya disertai bukti-bukti yang mendukung kebenarannya. Oleh karena itu, fakta sering sulit dibantah oleh opini seseorang. Fakta juga mempunyai ciri-ciri, yaitu 1. Merupakan suatu kebenaran umum. Yang kedua, menyertakan bukti berupa data-data yang akurat. Dan yang terakhir, mengungkapkan peristiwa yang benar-benar terjadi. Sedangkan opini adalah pendapat, pikiran, atau pendirian seseorang terhadap sesuatu. Opini biasanya dapat menjawab pertanyaan bagaimana dan mengapa. Akhirnya, hal yang perlu diperhatikan yaitu argumentasi. Pada bagian ini merupakan hal yang terpenting dalam menyusun sebuah artikel opini. Argumentasi yang dikemukakan harus kuat, artinya argumentasi yang harus didukung data aktual, karena artikel opini pada umumnya bersifat aktual yang berisi analisis subjektif terhadap suatu permasalahan. Dan yang terakhir yang harus diperhatikan yaitu penggunaan bahasa. Bahasa dalam artikel bersifat ilmiah populer, berbeda dengan bahasa ilmiah pada umumnya. Pada saat membuat opini, gunakan bahasa yang komunikatif, tidak bertele-tele, dan ringkas penyajiannya. Dalam menggali gagasan dan argumentasi, gunakanlah kalimat yang efektif, efisien, dan mudah dimengerti. Dalam membaca suatu bentuk tulisan, diperlukan daya kritis. Apakah tulisan tersebut termasuk fakta atau opini? Nah, untuk membedakan fakta dan opini, berikut ada tanda-tanda opini dalam bentuk paragraf. Yang pertama, menggunakan kutipan kata-kata seseorang, biasanya ditandai dengan adanya tanda petik bulat. Yang kedua, menggunakan sudut pandang penulis dalam bentuk penafsiran terhadap fakta. Yang ketiga, menggunakan kata yang tidak pasti, seperti mungkin, rasanya, dan lain-lain. Yang terakhir, menggunakan kata yang bertujuan menyampaikan sesuatu, atau sebaiknya, karena, pendapat, dan lain-lain. Pada intinya, dari paragraf opini adalah diperlukan kata atau kalimat yang menunjukkan bahwa itu adalah sebuah pendapat pribadi atau pandangan seseorang yang belum tentu benar, hanya berdasarkan pemikiran seseorang. Unsur kebahasaan yang terdapat di dalam artikel dan buku ilmiah memiliki persamaan karena penyajian isinya berdasarkan fakta yang didukung melalui opini, bukan imajinasi. Nah, ada pun unsur kebahasaan yang harus dicermati. Yang pertama, adverbia. Adverbia adalah bahasa yang dapat mengekspresikan sikap eksposisi. Agar dapat meyakinkan pembaca, diperlukan ekspresi kepastian yang dipertegas dengan kata keterangan seperti selalu, biasanya. Yang kedua, konjungsi. Konjungsi adalah kata atau ungkapan yang menghubungkan dua satuan bahasa yang sederajat, yaitu kata dengan kata, frasa dengan frasa, klausa dengan klausa, serta kalimat dengan kalimat. Yang ketiga, ada kosakata. Kosakata adalah perbendaharaan kata-kata. Supaya teks tersebut mampu meyakinkan pembaca, diperlukan kosakata yang luas dan menarik. Biasanya konten teks yang menarik tersebut mencakup hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, aktual. Sedang menjadi pembicaraan orang banyak atau baru saja terjadi. Yang kedua, fenomenal, yakni luar biasa, hebat, dan dapat dirasakan panca indera. Ketiga, editorial, yaitu artikel dalam surat kabar yang mengungkapkan pendirian editor atau pemimpin surat kabar. Yang keempat, imajinasi, adalah daya pikir untuk membayangkan atau dalam angan-angan. Yang kelima, modalitas atau cara pembicara menyatakan sikap terhadap suatu imajinasi dalam komunikasi antar pribadi. Yang keenam, nukilan, yaitu kutipan atau tulisan yang dicantumkan pada suatu benda. Yang ketujuh, tajuk rencana atau karangan pokok dalam surat kabar. Yang kedelapan, teks opini atau teks yang merupakan wadah untuk mengemukakan pendapat atau pikiran. Dan yang terakhir, keterangan aposisi, yaitu keterangan yang memberi penjelasan kata benda. Jika ditulis, keterangan ini diapit tanda koma atau
tanda pisah atau tanda kurung. Cukup sekian penjelasan tentang artikel dari saya. Bila ada salah kata, baik disengaja maupun tidak, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.